Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmawati dengan NPM 202151074. Nah, saya dari Pendidikan Matematika Angkatan 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang persamaan garis lurus. Nah, sebelum masuk ke materi atau sebelum saya menjelaskan materi persamaan garis lurus, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar dan indikator kompetensi materi kali ini. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah konstekstual. Lalu untuk indikatornya ada dua, yaitu yang pertama, membuat persamaan garis dari gambar garis lurus, dan yang kedua, menggambar persamaan garis lurus dari dua titik. Nah, selanjutnya, coba kita amati gambar yang ada pada layar. Nah, dapat dilihat bahwa gambar yang ada pada layar merupakan sebuah grafik, ya, sebuah grafik, tapi kita belum tahu nih ini grafik apa gitu ya. Nah, maka saya akan menjelaskan mengenai gambar, penjelasan dari gambar yang ada di layar ini. Nah, pada gambar tersebut yaitu merupakan persamaan garis lurus. Nah, pengertian dari persamaan garis lurus yaitu suatu fungsi yang apabila digambarkan ke dalam bidang kartesius akan berbentuk garis lurus. Nah, jadi persamaan garis lurus itu apabila digambarkan ke dalam bidang kartesius, nah si garisnya akan membentuk suatu garis lurus. Nah, jika garisnya itu meliuk-liuk atau membengkok, itu bukan termasuk persamaan garis lurus. Kemudian, garis lurus ini memiliki nilai kemiringan suatu garis yang dinamakan gradien atau bisa disimbolkan dengan M. Nah, lalu bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX ditambah C, di mana M itu adalah gradien atau kemiringan, kemudian C adalah konstanta, dan X yaitu variabel. Nah, dari pengertian tersebut, kita akan masuk ke contoh soal untuk memahami atau agar lebih paham mengenai persamaan garis lurus. Nah, untuk contoh yang pertama yaitu lengkapi tabel berikut dan gambar grafik persamaan dari 4X dikurang Y sama dengan 5. Nah, dari contoh soal ini, nah ini sudah diketahui ya bahwa ada beberapa X dan Y-nya sudah diketahui, tapi ada satu variabel, dua variabel, nah Y-nya ini tidak diketahui, tetapi X-nya diketahui. Kemudian ini X-nya belum diketahui, tetapi Y-nya sudah diketahui. Nah, bagaimana sih cara kita melengkapi tabel ini? Gitu. Berapa nilainya gitu ya, untuk nilai Y dan X-nya. Nah, caranya yaitu, nah, yang pertama ini kita mau mencari nilai X terlebih dahulu, yang di sini. Nilai X, nilai Y yang ini, maaf. Nah, untuk mencari nilai Y-nya, kita masukkan dulu ke persamaan. Nah, untuk X-nya sama dengan negatif 1. Masukkan ke persamaan, kita substitusikan X-nya menjadi min 1. Maka di sini 4 dikali negatif 1. Nah, dikurang Y sama dengan 5.
Kemudian 4 dikali negatif 1 adalah negatif 4 ya, dikurang Y sama dengan 5, maka kita tambahkan ya kedua ruasnya atau disederhanakan. Jadi 5 ini karena di sininya negatif, jika berpindah ruas itu menjadi positif, jadi 5 ditambah 4 yaitu 9. Maka Y-nya adalah 9. Nah, mohon maaf ya, ini harusnya Y-nya sama dengan negatif 9. Nah, karena ini pindah ruas ya. Jadi sudah diketahui ya bahwa nilai Y-nya adalah negatif 9 untuk X-nya yang negatif 1. Kemudian untuk Y sama dengan 0, nah kita peroleh persamaan 4X dikurang Y sama dengan 5. Kita substitusikan nilai Y-nya yaitu 0. 4X dikurang 0 sama dengan 5. Dan kita sederhanakan 4X sama dengan 5 karena nolnya kan habis ya, tidak ada. Jadi ini X-nya sama dengan 5 per 4. Karena nilai 5-nya itu kita harus bagi ya, dibagi dengan 4. Nah, 5 per 4 itu tidak bisa disederhanakan. Jadi untuk nilai X-nya adalah 5 per 4. Kita ulang. Jadi tulis di sini ya untuk Y-nya yaitu negatif 9 dan X-nya ini 5 per 4. Nah, lanjut ya. Nah, jadi dari tabel tersebut diperoleh pasangan berurutannya adalah 2,3, 0, negatif 5, kemudian 1, negatif 1, lalu negatif 1, negatif 9, dan 5 per 4, 0, yang merupakan titik-titik pada koordinat kartesius yang membentuk garis lurus. Nah, setiap pasangan berurutan tersebut adalah selesaian dari persamaan 4X dikurang Y sama dengan 5. Nah, lalu titik-titik penyelesaian tersebut jika dihubungkan, maka akan membentuk garis lurus. Nah, untuk gambar garis yang melalui titik-titiknya adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk titik 2,3, ini titik 5 per 4,0, 5 ya, 5 per 4,0, dan seterusnya. Maka garis lurus tersebut menunjukkan semua penyelesaian persamaan 4X dikurang Y sama dengan 5. Jadi setiap titik pada garis merupakan selesaian dari persamaan. Nah, lalu masuk ke contoh yang kedua, yaitu gambarlah grafik Y sama dengan negatif 1 per 2X dikurang 1 dengan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk alternatif penyelesaiannya yaitu titik potong sumbu X, ya, maka Y-nya adalah sama dengan 0. Nah, kita masukkan, kita
memakai cara seperti yang tadi, contoh yang pertama, kita substitusikan nilai Y-nya adalah 0. Ya, ini 0 sama dengan negatif 1/2X dikurang 1. Kemudian kita tambahkan kedua ruas oleh 1. Jadi 0 ditambah 1. Kenapa tambah 1? Karena ini pindah ruas. Yang negatif menjadi positif. Menjadi 1. Lalu kita kalikan kedua ruas oleh negatif 2. Maka ini negatif 2 karena 1 dikali negatif 2 adalah negatif 2. Maaf gambarnya. Ulang 2. Nah, jadi titik potong sumbu X-nya adalah negatif 2, wah, nah, usahakan ya untuk 2 seperti itu. Mohon maaf apabila angkanya atau tulisannya kurang rapi. Nah, kemudian kita akan mencari titik potong sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. Nah, di sini Y sama dengan negatif 1/2X dikurang 1. Kita substitusikan nilai X-nya ke 0. Maka Y sama dengan negatif 1/2 dikali 0. Dikurang 1. Kemudian disederhanakan, maka Y-nya negatif 1/2 dikali 0, ini 0. Kemudian 0 dikurang 1 adalah negatif 1. Nah, jadi titik potong sumbu Y adalah 0, negatif 1. Jadi, kedua titik tersebut dihubungkan, maka terbentuklah garis lurus dari persamaan Y sama dengan negatif 1/2X dikurang 1, seperti pada gambar berikut. Nah, ini untuk gambar grafik dari persamaan tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Untuk latihan soal, ini ada satu nomor saja. Nah, saya akan membacakan soalnya, yaitu seorang manajer pemasaran memperoleh gaji sebesar 100 juta per tahun ditambah 5% komisi dari total penjualan selama 1 tahun. Nah, gaji tahunan yang dia peroleh dinyatakan dalam persamaan berikut. Y menyatakan gaji tahunannya dan X menyatakan total penjualan tiap tahun. Nah, ini untuk gambarnya ya. Nah, untuk soalnya yaitu berapa gaji manajer tersebut selama 1 tahun jika total penjualan sebesar 5 miliar. Lalu yang kedua, berapakah gaji manajer tersebut selama 1 tahun jika total penjualan sebesar 3 miliar. Lalu yang terakhir, apakah maksud dari koordinat titik potong garis dengan sumbu Y dalam masalah ini. Nah, untuk penyelesaiannya, nah, kita misalkan dulu bahwa Y sama dengan gaji tahunan, lalu X-nya adalah total penjualan tiap tahun. Nah, kemudian pendapatan manajer tersebut dapat dinyatakan sebagai persamaan berikut. Nah, persamaannya yaitu Y sama dengan 100 miliar, maaf 100 juta ditambah 0,05X. Nah, untuk penyelesaian soal bagian A, jika total penjualannya yaitu X-nya adalah 5 miliar, maka gaji manajer tersebut adalah Y sama dengan 100 juta ditambah 0,5 dikali 5 miliar. Nah, disederhanakan.
Jadi sama dengan 100 juta ditambah 0,5 dikali 5 miliar adalah 250 juta. Maka 100 juta ditambah 250 juta yaitu 350 juta. Kemudian jika total penjualannya itu X 3 miliar, maka gaji manajer tersebut adalah Y-nya adalah 100 juta ditambah 0,5 dikali X-nya 3 miliar, jadi dikali 3 miliar. Maka 100 juta ditambah 0,5 dikali 3 miliar yaitu 150 juta. Maka hasilnya adalah 250 juta. Kemudian untuk yang C ini yaitu Y sama dengan 100 juta ditambah 0,05X berbentuk sebuah garis yang memotong sumbu Y di titik 0,100 juta. Jadi titik potong ini menunjukkan nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 100 juta. Nah, artinya titik tersebut adalah titik di mana total penjualan selama 1 tahun sama dengan 0 atau tidak ada penjualan sama sekali. Sehingga gaji manajer sama dengan gaji pokoknya saja, yaitu 100 juta. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan barusan dapat dipahami oleh kalian semuanya. Semoga materi ini juga dapat membantu pengetahuan mengenai persamaan garis lurus. Nah, sebelum ditutup, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi tersebut. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.